Hai guys, yaitu orang-orang yang jika kami beri kemantapan hidup di bumi sampai dunia ini bahkan kiamat, Al-Quran tidak akan pernah dihancurkan oleh tangan-tangan manusia. Dia senantiasa akan terjaga. Kenapa? Karena dia panduan yang akan mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Maka Allah memberikan tanda-tanda buat kita semua. Yang pertama adalah kita tidak ada orang sedikit pun terhadap Al-Quran. Dan itu Bapak Ibu sekalian, apakah Al-Quran benar-benar menjadi sebuah panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Tidak. Al-Quran hanya dimuliakan, belum menjadi panduan. Betapa banyak ayat-ayat Allah yang terlalaikan, yang tidak terwujudkan dalam kehidupan aktivitas sosial kita. Padahal ada panduan yang mampu menyelamatkan kehidupan kita. Maka Allah memberikan aturan bagi kita semua. Bagaimana kriterianya? Seorang mukmin yang dikatakan Allah memberikan alladzina yu'minuna bil ghaib. Seorang mukmin yang baik, Allah katakan pertama yakin kepada keghaiban. Yakin aja. Saya mau tanya di antara kita, mungkin ada di antara kita yang dokter. Jadi anak kita pasti jadi dokter. Ustaz, pasti anak kita jadi ustaz. Belum tentu. Nabi, anaknya pasti jadi nabi. Belum tentu. Nabi Nuh alaihissalam anaknya kafir. Rumah tangga kita, apakah Allah selamatkan? Belum tentu. Pertemuan kita adalah semata-mata karena izin Allah. Ini adalah sesuatu yang lain. Maka Allah berikan parameter orang-orang yang mempunyai keadilan dan kepemimpinan yang benar. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang yakin kepada keghaiban. Ketika Nabi Musa diusir oleh Firaun, apa modal Nabi Musa? Tongkat, duit nggak punya, ismin. Apakah dia ketika dipergi kata Allah, engkau Allah akan selamatkan dan kau tak akan berhenti? Allah nggak janji. Tapi semuanya Nabi Musa yakin kepada keghaiban. Apa yang dijanjikan Allah pasti. Maka Allah memberikan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa yakin kepada keghaiban. Rumah tangga kita ke depan 5 tahun, setahun ke depan, gaib tidak ada. Bagaimana kita mampu menjaga dan menumbuh rumah tangga kita? Kita yakinkan kepada Allah untuk membentuk sakinah mawaddah warahmah adalah kita sadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran bagi kita semua. Kata Allah, wa yuqimus, orang yang senantiasa menegakkan sholat. Perhatikan, ketika Allah menggunakan fi'il mudhari wa yuqimuna lengkap. Kalau bahasa Inggris present continuous, yang salah, yang mampu diwujudkan. Tidak boleh masalah, tidak boleh masalah tetapi dia akan mampu berbicara tentang konsep sekarang dan apa yang dilakukan ke depan. Wa yuqimuna sholat, orang yang senantiasa menegakkan sholat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Mau jadi pemimpin sholat kemana-mana, mau jadi pemimpin sholat ngimamin untuk kemana-mana, dia baca di repotan bisa. Jangan sholat dijadikan sebuah yaitu langkah-langkah politik dan sosial untuk mendekatkan dan mencuri hati rakyat Allah. Karena sholat itu merupakan kewajiban. Ibu sakit wajib bersolat. Ibu nggak bisa diri wajib sholat. Ibu sakit di di kasur wajib sholat. Selama akal kita masih berjalan, wajib sholat. Jangan kau tinggalkan sholat dalam kondisi apapun. Itu menurut sholat pasal di fakul masjid. Apabila ada panggilan sholat, sholat. Fakuluhu masjidun, seluruh bumi Allah ini masjid. Sholat, masjid, rumah, semuanya masjid. Gunung, pesawat, ada orang sholat di pesawat, ada orang sholat di kapal lain. Karena seluruh bumi Allah ini masjid. Ketika kita ada di gunung, nggak perlu nyari masjid, sholat di gunung.
kulluhu masjidun, karena seluruh dunia ini artinya masjid. Apa itu? Tempat kita bersujud. Maka Allah memberikan bukti bagi kita semua parameter. Ketika orang bersandar kepada Al-Quran, maka dia menjadikan parameter Al-Quran menjadikan pegangan bagi kehidupan kita semua. Bahkan Allah secara tegas memberikan gambaran bagi kita semua. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Hai Muhammad, parameter keimanan adalah orang yang senantiasa beriman kepada apa yang Allah turunkan atasnya. Bahkan apa kata Allah, wa ma unzila min qablik, dan apa yang Allah turunkan sebelumnya. Dan pasti orang Islam beriman kepada Injil, beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, beriman sayang kepada Nabi Isa, sayang kepada Nabi Musa, sayang, beriman. Itu hebat orang Islam. Tanya kepada mereka non Muslim, Nasrani, tanya, kita percaya kepada Muhammad? Percaya. Allah menjadikan sebuah parameter yang sungguh sangat luar biasa. Panduan yang paling hebat buat kita semua adalah Al-Quranul Karim. Karena dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan tentang tanda-tanda mukjizat yang Allah turunkan atas Rasul-Rasul sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Maka Allah memberikan gambaran bagi kita semua. Bahkan kalau kita ragu terhadap Al-Quran, Allah tak pernah salah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah. Kalau kau ragu terhadap yang aku turunkan atas Rasul Nabi Muhammad, fa'tu bi surah, datangkan satu konsep surat yang bisa sama seperti Al-Quran. Manusia tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Maka begitu Allah memberikan sebuah gambaran yang sungguh sangat luar biasa buat kita semua. Jangan sekali-kali kita tidak percaya kepada Al-Quran. Seorang muslim dan muslimah jangan sekali-kali ragu dengan kebenaran Al-Quran. Ketika kita ragu dengan kebenaran Al-Quran, maka dapat dipastikan itu akan menjadikan pola kehidupan dan cara berpikir kita menjadi gelap dalam kehidupan di dunia ini. Maka Allah memberikan gambaran buat kita semua. Saya cuma mau nengok, nanti silakan kalau ada yang Quran buka surat As-Saff. Surat As-Saff, surat ke-38 ayat 26. Saya ingin mengambil contoh satu dari Nabi Allah tentang bagaimana Allah menjadikan seorang Nabi menjadi pemimpin. Maaf, kebetulan Nabi namanya sama saya tahu. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Daud. Perhatikan, ketika Allah menggunakan harful nida, kata-kata panggilan, enggak selamanya saya. Apakah ketika kita memanggil, hai mama, selamanya saya? Belum tentu. Hai mama, tuh kotoran cuci semua tuh, betul-betul cuci. Kenapa? Ujung-ujung ngomel. Tidak semua ketika Allah memanggil kita dengan harful nida, kasih sayang itu bentuk kasih sayang. Belum tentu. Bisa aja. Apakah ketika Allah memanggil orang-orang kafir, Allah sayang orang kafir? Ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Allah panggil orang-orang kafir dengan panggilan harful nida, kata-kata yang ya ayyuhal kafirun, ya ahlul kitab. Sama ketika Allah memanggil Nabi Daud, ya Daud. Apakah Allah sayang kepada Nabi Daud? Iya, tapi Allah peringatkan dengan peringatan yang luar biasa. Apa yang Allah peringatkan kepada Nabi Daud? Inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Allah, kami telah jadikan engkau khalifatan fil ardh, seorang pemimpin di dunia ini, di muka bumi ini. Ingat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita menjadi pemimpin semuanya adalah takdir Allah. Kita berjodoh, takdir Allah. Ada yang pacaran 15 tahun, nikah juga. Ada yang pakai pacaran, ketemu saja, jodoh. Orang-orang tua dulu kakek kita tak pakai pacaran, masya Allah, panjang jodohnya, anaknya banyak-banyak. Walaupun berantem dulu. Tanya kenapa?
Ustaz, ciri-ciri orang anaknya banyak gampang berantem dulu. Apakah berantem itu sesuatu yang buruk? Tidak. Coba tunjuk semua tanda tangan, termasuk yang paling tua di sini. Apakah rumah tangganya nggak pernah berantem? Coba tunjuk tangan. Saya kasih hadiah umroh gratis. Tidak ada satu di dunia ini yang bisa selamat dari pertengkaran. Tetapi apakah pertengkaran itu buruk? Tidak. Kata orang Betawi, makin banyak berantem, makin banyak anaknya. Bagaimana justru dibalik keributan, friksi, perbedaan paham antara suami istri, justru itulah sakinah. Allah memberikan rasa nyaman, tenang dalam kehidupan rumah tangga justru dari sebuah perbedaan. Bukankah Allah menjadikan kita ada perbedaan? Laki perempuan, langit dan bumi, siang dan malam, baik dan buruk, semuanya Allah jadikan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjadikan semuanya berpasang-pasangan. Maka ketika Allah berbicara kepada Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Ingat, aku jadikan engkau sebagai pemimpin di muka bumi. Ingat, engkau jadi pemimpin bukan karena kecerdasan engkau. Engkau menjadi pemimpin bukan karena kekuatan engkau, tetapi semua adalah karena takdir Allah. Aisyah jadi mungkin tanpa jadi ketua RT, semua takdir Allah. Biarkan dibatasin, dulu zaman awal tidak boleh RW 2 periode. Maaf, saya jadi RW 7 periode. Mau berhenti susah benar. Pengen berhenti jadi RW capek, tapi tak bisa. Tersiap ingat bahwa hak pemilihan manusia untuk menjadi pemimpin itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau menjadi kaya bukan karena engkau rajin yang ini. Banyak orang nyari duit tetap misi. Banyak orang berdagang luar biasa, dagang sono, dagang sini, buka cabang di mana-mana, tetap takdir. Allah memberikan bukti bagi kita semua. Banyak orang olahraga yang mahal belum tentu sehat. Lagi main sepeda, lagi bola, mati. Tugas manusia cuma satu, ikhtiar. Sedangkan takdir Allah yang menentukan atas manusia. Maka sama dengan Daud, Nabi Daud adalah Nabi pertama di mana Allah memberikan teknologi yang sungguh sangat luar biasa. Nanti ibu buka di rumah surat Al-Hadid. Wa anzalna al-hadid fi ba'sin syadid wa manafi'u lin-nas. Sesungguhnya kami telah menurunkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam, ba'sin syadid wa manafi'u lin-nas, yang begitu kokoh dan kuat yang memberikan manfaat besar buat manusia. Apa di dunia ini bisa melepaskan dari teknologi, dari besi? Orang tidak akan pernah mampu menjadi negara superpower kalau dia tidak punya besi yang luar biasa. Muncullah tank, muncullah senjata luar biasa, muncul pesawat-pesawat tempur dari mana daya. Allah memberikan teknologi pada zamannya di zaman Nabi Daud. Wa anzalna al-hadid, kami telah turunkan besi atas Nabi Daud. Ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas, begitu baru menjadi kekuatan dan begitu bermanfaat buat manusia. Allah memberikan kepemimpinan, Allah memberikan berkah besi bagi Nabi Daud. Ingat, wa manafi'u lin-nas, yang sangat bermanfaat buat manusia. Kalau besi tidak bermanfaat buat manusia, justru besi itu menjadi masalah. Lihat tadi, mereka memproduksi yang terbaik di dunia. Mereka menciptakan desain senjata yang paling terbaik di dunia. Mereka perang dengan jarang darah-darah. Semua perang di jempol kan. Teknologi yang susah luar biasa. Besi bisa diatur dengan teknologi luar biasa. Menghancurkan rumah sakit, menghancurkan anak kecil, tak peduli. Dia Gaza. Apakah bermanfaat buat manusia? Mereka memberikan kelebihan, mereka memberikan kecerdasan, mereka memberikan teknologi yang luar biasa, tapi tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru menjadi pembunuh yang sangat luar biasa. Maka Allah memberikan gambaran untuk kita semua apa syarat menjadi pemimpin. Perhatikan ayatnya, Allah memberikan gambaran untuk kita semua. Fahkum bainan nas,
Fahkum bainan nas bil haq. Hei Nabi Daud, kuturunkan kerasulan atasmu, kuberikan kerajaan atasmu. Apa kata Allah? Fahkum bainan nas bil haq. Terapkan sesuatu hukum kepada manusia dengan benar, dengan hak. Parameter yang pertama yang digambarkan Allah bagi kita semua pada hukum. Kalau kamu kita tata aturan hukumnya tidak berjalan dengan baik, maaf, orang tidak peduli dengan lingkungan, jorok, sembarangan sampah, apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan busuk kamu ini. Kenapa? Orang sembarangan buat sampah. Bagaimana kalau kamu kita tentram, tata aturan yang bersih, buang sampah pada tempat. Bikin aturan hukum, siapa yang melanggar? Maaf, kena denda. Maka Nabi keberatan. Kalau ada calon mantu cek, iseng-iseng sambil main coklat, tadi saya bilang, tanya, sholat maghrib berapa? Saya berat-berat. Mungkin kalau kita dengan Quran, baca juz 27, agak berat mungkin. Tanya yang gampang-gampang dulu. Suka sholat gak? Alhamdulillah, sholat maghrib berapa? Mama lupa. Kalau bilang mama, suruh pulang. Suruh pulang, gak pantas jadi calon mantu kita. Bagaimana mantu kita tidak tahu? Ini sangat penting buat kita. Agar apa? Agar kita punya pemimpin yang benar. Kita punya mantu yang benar. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya pilihkan begitu? Maaf, kenapa banyak rumah tangga anak-anak kita pada berantakan? Karena banyak ikut campur kita orang tua. Padahal kata Allah, ketika kita mobil tu tazwija wanita dibahas, seorang istri wajib taat kepada suami. Anak kita dalam keadaan apapun, dia ngadu, dia ngeluh, dia sakit, dia susah, jangan sekali-kali kita mampu mengambil respon. Ya kan dijalankan rumah tangga. Apa yang membuat rumah tangga seringkali berantakan? Dikarenakan kita terlalu masuk di dalamnya. Ya kan? Biarkan dia menjalankan kenegarannya untuk mampu menyelamatkan diri dari pahit hingga yang manis, dari yang susah hingga yang berbahagia. Allah memberikan pelajaran sangat luar biasa. Apakah Maha Fatimah senantiasa hidup kepada Ali, selamanya senang-senang aja? Kadang-kadang makan. Apakah dia ngadu kepada Ali? Tidak. Dia nikmati perjalanan kehidupan bersama suami. Ali dan yang senantiasa mampu dicintai di dunia dan akhirat. Tapi kecintaan kepada ayahnya Rasulullah Muhammad 6 bulan kemudian Fatimah meninggal. Saking cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan bukti bagi kita semua. Sama ketika Allah menerangkan satu aturan bagi kita semua, wala tattabi'ul hawa, jangan kau ikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, sehingga kau mampu menyimpangkan kebodohanmu dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan jalan yang paling terbaik buat kita semua. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil, tidak bakal ketemu. Bagaimana? Wala taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang kedua lebih parah. Jangan kau sembunyikan sesuatu yang hak padahal lu tahu. Betapa banyak para ahli hukum tahu keputusan itu salah, tapi maaf, dia menang baik. Dia diam aja. Kata Allah, wala taqtumul haqqa. Jangan kau sembunyikan sesuatu yang benar. Padahal tahu. Sama, kami bisa bertanya kepada masyarakat, siapa di antara kalian yang mau jadi penolong agama Allah? Sama untuk penolong bagi kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Siapa manusia yang hidupnya senantiasa mau jadi penolong agama Allah, yansurkum, Allah pasti akan menjadikan penolong buat diri. Wa yuthabbit aqdamahu, dan Allah akan memberikan kekokohan dalam pondasi yang dijalankannya sebagai pedagang. Ingat, menjadi penolong agama Allah itu nggak mesti jadi ustazah, nggak mesti jadi ustaz. Siapapun diri kita bisa menjadi penolong agama Allah. Contoh paling gampang, maaf, menjadi penolong agama Allah, menjadi ahli surga, nggak mesti semua orang kayak ahli hidayah. Nggak mesti cerdas semua. Betapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang maaf, ingatannya terbatas. Surga berikan kepada jadi penolong agama Allah. Apa diri kita sebagai seorang istri bisa mampu menjadi penolong agama Allah?
ya nggak tanggung-tanggung. Siapa wanita yang paling dipuji paling banyak? Istrinya Firaun. Allahumma salli ala Fir'aun idh qala rabbi ibni li baitan fil jannah. Ketika memohon kepada Allah, ya Allah, bangunkan rumah di surga. Allah membangunkan rumah surga untuk istri Firaun. Padahal suaminya, masya Allah, Firaun. Kalau kata Allah ahli surga, ahli surga. Belum tentu suami kita ustaz, kita masih ahli surga. Belum tentu. Justru kita lihat Allah memberikan ujian begitu luar biasa kepada istri Firaun, dan dia menjalankannya dengan ikhlas dan sabar. Wasir so. Ujian kita istri kita, kadang-kadang ujian kita suami kita, kadang-kadang ujian kita anak kita, kadang-kadang ujian kita mertua kita. Mau Ustaz, saya udah 20 tahun tinggal kali mertua, ya Allah cerai kamu bilang mertua saja. Allah memberikan hal yang sungguh sangat luar biasa kepada kita semua. Allah memberikan ujian-ujian yang sungguh sangat luar biasa kepada siapapun. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak melalui ujian. Siapa manusia di antara kita yang tidak pernah melalui ujian? Hanya satu yang lagi uji. Nggak perlu diuji. Allah nggak uji, nggak ada dosanya. Siapa yang orang gila? Allah tidak pernah berikan ujian atas mereka. Tetapi selama Allah masih memberikan akal sehat buat kita, tidak buat Allah memberikan hal-hal yang paling terbaik buat kita semua. Allah menjadikan ujian-ujian yang luar biasa buat kita semua. Kelaparan, kekurangan makan, kekurangan segala, suami PHK, anak belum nikah, belum dapat pekerjaan, lulus tapi nggak kerja. Semua ujian, macam-macam ujian Allah berikan buat kita semua. Bahkan ada kaum yang diuji justru dengan kesenangan. Betapa banyak manusia diuji dengan kesenangan, jabatan, tapi justru jabatan dan kesenangan itu yang memperburuk kehidupannya yang begini. Dia Firaun. Allah uji dengan apa? Kedudukan yang sungguh sangat mulia, yaitu sebagai seorang raja. Tapi dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Musa, ya Musa, idhab ila Fir'aun, innahu tagha, hal tazakka. Bersihkan dirimu ya Firaun. Wah, dia kan lebih berdosa. Allah memberikan gambaran yang sungguh sangat luar biasa. Maka kita lihat pekerjaan yang paling susah, nasihat itu jangan. Neraka. Perhatikan nanti bukan di surat Yunus bagaimana Firaun di ujung kematiannya. Qalu amantu annahu la ilaha illa amanu bi bani Israil. Apa kata Firaun? Sesungguhnya Firaun dalam detik-detik kematiannya dia berkata, Qalu amantu la ilaha illa, tidak ada ilah kecuali Allah yang diimani oleh masyarakat Bani Israel. Qalu amantu la ilaha illa amanu bi bani Israil wa ana minal muslimin. Kata Firaun, sesungguhnya aku adalah orang muslim yang tunduk dan patuh kepada Allah. Banyak orang yang nggak sholat ngaku muslim. Banyak ke bulan Ramadan yang muslim nggak puasa. Banyak. Maka dia Firaun walaupun di ujung sakratul mautnya ngaku muslim, kata Allah KLM lamaan. Di ujung-ujung makan sakratul maut bilang mana kita muslim. Betapa subuh dipanggil ayo sholat berat, as-salatu khairun minan naum berat. Padahal Allah memberikan panggilan yang sungguh sangat luar biasa. Panggilan yang gampang, kedengeran, sholat nyari, haji nyari. Dipanggil haji, sholat baik, kedengeran sekampung sedunia, sholat kedengeran. Tapi kalau suatu saat kata Rasulullah ada panggilan Allah yang tak kedengeran, istri kita tahu, tetangga orang tidak tahu, panggilan apa? Kematian. Jadi kalau Allah memanggil manusia dalam kematian, hanya dirinya yang paling tahu untuk mampu mendapatkan ini. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Allah memberikan sebuah rangkaian buat kita semua tentang kriteria yang pantas menjadi pemimpin. Kenapa? Ini semua adalah pemimpin. Selamatkan diri kita pertama. Apapun, sesulit apapun, sesibuk apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun kita berusaha pada cucu, jangan sekali-kali bertinggalkan sholat. Bahkan Allah mengatakan kepada kita semua, hafidu ala sholawat, jaga, hafidu, jaga sholat-sholatmu dalam kondisi apapun, bahkan di atas kuda, di atas onta, waktunya sholat. Jangan menunda-nunda terhadap sholatmu, karena sholat adalah mengantarkan kita kepada Allah bisa fi'il qiyamah as-sholat. Maka Allah memberikan kriteria yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Kalau manusia tidak beriman, jangan diminta pemimpin. Mau tidak, suami kita tidak beriman, suami kita non muslim, kita muslimah, mau apa kali ketemu? Maka kita sebagai orang tua jangan sekali-kali menjodohkan anak kita dari akidah, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan sahabat sampai dua ayat. Ketika ayat itu turun atas Nabi Muhammad SAW lalu memberikan solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang datang dari umat. Maka Nabi memberikan gambaran bagi kita semua, kami wahyukan kepada mereka agar senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa berbuat kebaikan dengan amanah yang Allah berikan bagi kita semua. Maka muslim wal muslimah, kepada ibu, maaf umur kita kalah, kesehatan kita tidak sama sekali, maka jalankan amanah Allah yang tidak baik. Karena mati kan tua, mati kan sakit, mati kan dalam kesulitan. Siapapun dia menjadi pemimpin atau tidak, ketika kematian kita datang kepadanya, tidak ada satu boleh istighfar besar, boleh istighfar biasa. Kita di mata Allah menjadi penolong agar Allah yang baik dan senantiasa orang-orang yang mampu menegakkan sholat dan kondisi. Menegakkan sholat tak perlu menunggu situasi aman dan kaya. Yang isi kalau ada orang sholat, isi maupun kaya, dewasa ataupun anak-anak, didik anak-anakmu dengan rangkaian sholat, karena sholat mengantarkan hal kebaikan buat kita semua. Sesungguhnya pemimpin yang baik terdiri dari salah sholatnya. Apabila sholat buruk, maka dia berdampak kepada kepemimpinan yang buruk. Untuk itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, betapa sesungguhnya memilih kriteria pemimpin yang baik itu mampu dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang baik buat diri kita semua, baru Allah memberikan kepada kita semua. Yang kedua adalah rasa adil. Allah memberikan kepada ya Daud, kita jangan Daud kau jadi pemimpin, berbuat. Mau jadi imam aja harus ada. Tak boleh kita sembarangan jadi imam. Wow, baca sembarangan sepanjang badan sholat maghrib. Nawalna jamida wa qadha sahibu wa huwa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha anhu. Kita baca sepanjang-panjang, Pak, nyusahin orang. Kalau sholat maghrib jangan panjang-panjang. Jadi imam jangan mentang-mentang kita baca hafalan, kita baca seenaknya. Maaf, jangan di musola, jangan di masjid. Kita sholat di rumah. Makmumnya bini kita juga gedek. Ya ayah nggak punya otak, ayah nggak baca apa saja. Dalam sholat Allah kita melaksanakan sholat mati, tak boleh macam-macam. Imamkan. Imam yang hafal Al-Quran, bukan hanya hafal Al-Quran, hafal 50.000 hadis. Apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sering terdapat dari imam-imam Mekah di Madinah. Kecuali subuh disunahkan panjang, minimal ala sabbi isma rabbikal a'la. Kenapa subuh disunahkan panjang? Bahkan maaf, bukan hanya baca suratnya, rukunya harus dipanjangin jadi imam. Rukunya yang biasa 3 kali, baca 10 kali. Kenapa? Agar ada jamaah yang telat, dia mendapatkan ruku, dia mendapatkan rakaat. Imam tadi ruku, kita masuk Allahu Akbar. Allahu Akbar, kita ruku langsung.
Maka Imam Syafi'i yang kita dapat Al-Quran. Sampai saya nemukan orang-orang Imam dengan Allah, padahal masaknya sakit mainan betul. محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم الى بارئ الذين وضرب الى البعض الخفي المطلع على القلب والنية يا من حل بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمه وقل مخلوق زاد حكما اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتزود سيئاتنا انك انت الغفور الرحيم يا سبحان الدواء يا كل الفراغ يا كل الحادث يشفي ذنوبنا يا ارحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما وربنا صغيرا جميع السنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاكبر منهم والاموات ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا تضرع برحمتك بفضلك رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Pengajian berikutnya yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai pengajian. Diguyur hujan, semoga berkah. Pulangnya hujan-hujanan gas, gak bawa payung. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.